Pernahkah kamu bertanya, mengapa sosok Bung Karno, presiden pertama kita, justru menghilang dari buku sejarah sekolah? Mengapa pidato-pidatonya tak pernah diajarkan, hanya disinggung sekilas, lalu dilupakan? Apakah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan? Hari ini, kita buka tabir yang sudah terlalu lama ditutup. Tahun 1963, Bung Karno berdiri di atas podium. Dengan suara lantang, ia berkata, "Hancurkan koruptor, mereka adalah pengkhianat bangsa, yang makan uang rakyat, lebih berbahaya dari penjajah." Tapi coba cari pidato itu di buku sejarah kita. Kamu tak akan menemukannya. Karena setelah beliau dilengsarkan, banyak pidatonya disensor, suaranya dibungkam, pesannya dihapus. Bung Karno tahu, ada elit yang rela menjual bangsa demi kekuasaan dan kekayaan. Ia berkata, "Penjajahan modern bukan datang dengan senjata, tapi dengan utang, kontrak, dan ekonomi. Dan lihatlah sekarang, sumber daya kita dikeruk, utang menggunung, korupsi tak kunjung henti." Bung Karno sudah mengingatkan, tapi siapa yang mendengar? Tahun 1964, Bung Karno memperkenalkan Trisakti, 3 pilar yang bisa jadi fondasi negeri ini. 1. Berdaulat dalam politik. Artinya Indonesia harus bebas menentukan arah politiknya sendiri, tanpa campur tangan asing. 2. Berdikari dalam ekonomi. Artinya ekonomi bangsa harus mandiri, tidak bergantung pada negara lain. 3. Berkepribadian dalam kebudayaan. Artinya bangsa Indonesia harus bangga dan menjaga identitas budayanya sendiri. Tapi setelah beliau jatuh, Trisakti ikut dikubur. Negeri ini lebih memilih jalan lain, jalan yang membuat rakyat jadi penonton di tanahnya sendiri. Neokolonialisme adalah penjajahan gaya baru. Bukan dengan senjata, tapi lewat ekonomi, utang, dan budaya asing. Bung Karno melihat ini lebih berbahaya karena sifatnya halus, tapi menghancurkan kedaulatan bangsa. Ia menyerukan agar Indonesia tidak tunduk pada kepentingan asing, tidak tergantung pada utang luar negeri, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Pesan ini relevan hingga kini, saat kekayaan alam dikuasai asing, dan kebijakan ekonomi sering dipengaruhi pihak luar. Di forum dunia, Bung Karno pernah mengguncang PBB dengan pidatonya, "To build the world anew", yang artinya membangun dunia kembali. Ia tak takut, ia melawan kekuatan global, tapi justru karena itulah, ia dijatuhkan, dituduh, dikucilkan, dibungkam, tanpa pernah diadili secara hukum. Setelah Orde Baru berkuasa, sejarah ditulis ulang. Bung Karno dijadikan bayang-bayang, pidatonya dipotong, rekamannya hilang. Generasi muda hanya tahu, dia presiden pertama. Padahal, Bung Karno adalah proklamator, visioner, pemimpin gerakan dunia ketiga, pejuang sejati. Sejarahnya dimutilasi, supaya kita lupa siapa dia sebenarnya. Bung Karno sang proklamator, sang penyambung lidah rakyat. Wafat pada 21 Juni 1970. Tapi, yang menyakitkan bukan sekadar wafatnya, tapi bagaimana seorang pendiri bangsa justru meninggal dunia dalam pengasingan, dibungkam, dilarang bicara, dilarang muncul di media. Ia tidak lagi punya panggung, tidak lagi diberi ruang di negeri yang ia perjuangkan dengan darah dan air mata. Penyakitnya dibiarkan, kesepian mengurungnya. Ia terasing, bukan oleh penjajah, tapi oleh bangsanya sendiri yang telah dikuasai oleh penguasa baru. Tapi, Bung Karno pernah berkata penuh keyakinan, "Aku bisa saja dibungkam, tapi ideku tak akan pernah mati." Hari ini, kalimat itu terbukti. Anak-anak muda mulai membaca ulang pidatonya. Generasi baru mulai memahami api semangatnya. Pidato-pidato yang dulu disensor, kini dibuka dan dibagikan. Pemikiran Trisakti yang dulu dikubur, kini kembali diteriakkan. Semangat anti-kolonialisme dan kedaulatan, yang dulu dianggap usang, kini menjadi obor harapan di tengah krisis kemandirian bangsa. "Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua bangsa iri. Tapi jagalah itu, jangan sampai jadi alat penjajahan gaya baru." Kita bukan pemuja masa lalu, tapi jika sejarah Bung Karno disembunyikan, maka masa depan kita bisa dikhianati dengan cara yang sama, karena revolusi belum selesai. Jika kamu percaya bahwa suara Bung Karno masih relevan hari ini, jika kamu ingin bangsa ini bangkit dan sadar, bagikan video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar.
Karena sejarah tak boleh dibungkam sekali lagi. Mari hidupkan kembali semangat Bung Karno untuk Indonesia yang benar-benar merdeka.